Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Dianda. Saya dari kelas 3C D4 Teknologi Kimia Industri. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa praktikum simulasi proses. Jadi tujuannya adalah menentukan konstanta laju reaksi di continuous stir tank reaktor pada berbagai suhu. Kemudian tujuan yang kedua adalah menentukan energi aktivasi reaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur kerja. Jadi, langkah yang pertama adalah menghitung volume reaktor dengan cara mengisi reaktor dengan air sampai batas yang ditentukan, kemudian mengeluarkan air tersebut dan mengukur volume airnya. Kemudian, langkah yang kedua, menyalakan alat sirkulasi air pada waterbed dan mengatur pada suhu yang diinginkan. Kemudian, langkah yang ketiga, menyiapkan larutan etil asetat 0,05 m sebanyak 5 liter dan menyiapkan larutan NaOH 0,05 m sebanyak 5 liter. Langkah yang selanjutnya, mengisi tangki feed 1 dengan 5 liter NaOH 0,05 m dan mengisi tangki feed 2 dengan 5 liter etil asetat 0,05 m. Kemudian, membuka software CEM 304 Stir Tank Reaktor. Selanjutnya, mengatur increment waktu sampling setiap 30 detik dan lama waktu pengambilan secara continuous. Kemudian, mengaktifkan jendela mimik diagram. Langkah selanjutnya, memasukkan volume reaktor yang telah diukur pada volume. Selanjutnya, memasukkan suhu reaksi pada temperatur. Langkah selanjutnya, memasukkan konsentrasi umpan NaOH dan etil asetat pada NaOH kon dan ATAC kon. Kemudian, memastikan drain valve sudah tertutup. Lalu, menyalakan kedua pompa umpan dan motor pengaduk. Kemudian, memastikan switch pompa pada manual, kemudian mengatur pompa umpan sampai memberikan laju alir 30 mili per menit flow rate atau manual pada alat dan dibaca pada NaOH flow dan ETAC flow. Langkah selanjutnya, memposisikan switch pengaduk pada manual. Kemudian mengatur agitator speed controller pada 7. Kemudian, memastikan semua input sudah sesuai dengan variabel. Langkah selanjutnya, kita klik Go, kemudian memindahkan ke jendela tabel pengamatan. Nah, langkah selanjutnya, mengamati sampai proses mencapai steady state. Kemudian mengeklik icon stop untuk menghentikan pengambilan data. Kemudian mematikan kedua pompa dan pengaduk. Kemudian mengeluarkan semua isi reaktor dengan membuka drain valve di bagian bawah reaktor. Selanjutnya, melepaskan probe conductivity dan bilas dengan air demineralisasi, kemudian memasangkan kembali. Untuk melakukan pengambilan data pada variabel baru, kita mengklik Begin New Result di sebelah tombol Go. Langkah terakhir, mengulangi langkah 1-21 untuk suhu reaksi yang berbeda. Jadi, kita menggunakan suhu 20, 30, dan suhu 40. Kemudian kita masuk ke set pertama. Jadi yang pertama memasukkan nilai temperaturnya. Temperaturnya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian volumenya itu 1118 mili. Kalau dijadikan liter menjadi 1,118 liter atau desimeter kubik. Kemudian untuk flow rate NaOH dan flow rate NaOH-nya 31,6 mili per menit, sedangkan
flow rate etil asetatnya itu 32,3 mol per menit. Kalau sudah kita masukkan di sini, maka datanya akan keluar di sini. Setelah datanya keluar, kita menjadikan waktu ini yang di sini detik menjadi menit. Nah, caranya adalah ini siap waktu di sini dibagi 60 detik. Kemudian ditemukan waktunya ada di sini. Setelah itu, kita menghitung CA. CA di sini mol per liter sama dengan NaOH di sini, mol per liter. Jadi kita masukkan di sini sama dengan seperti ini, tulisnya sama dengan C42. Maka keluarnya angka yang di sini sama dengan yang di sini. Begitu pula seterusnya, nomor selanjutnya juga sama. Nah, CA di sini, CA awal ini sama dengan CA0. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung 1 per CA. Menghitung 1 per CA, rumusnya adalah sama dengan 1 dibagi CA di sebelahnya ini. Begitu pula selanjutnya, 1 per CA yang ada di sini. Dan seterusnya. Sehingga ditemukan nilai waktu, nilai CA, dan nilai 1 per CA. Selanjutnya adalah mencari nilai XA. Nah, untuk mencari nilai XA itu caranya adalah 1 dikurangi CA dibagi dengan CA0. CA0 di sini bisa menggunakan CA0 yang di sini atau CA awal yang di sini. Begitu pula dengan bawahnya. Bawahnya juga begitu, rumusnya 1 dikurangi CA dibagi CA0 atau CA awal. Dan seterusnya. Kemudian sudah ditemukan. Nah, selanjutnya menghitung nilai XA per 1 min XA. Nah, kemudian ditemukan nilainya segini dan seterusnya ke bawah. Itu adalah nilai XA per 1 min XA. Nah, tujuan dari mengolah data ini untuk mencari konstanta. Nah, untuk mencari konstanta itu ada 2 cara. Yang pertama, dengan cara mengeplotkan di grafik, yaitu hubungan waktu dengan 1 per CA. Kemudian, setelah kita mengeplotkan nilai-nilai yang di sini waktu ini dengan 1 per CA, maka di grafik ini ditemukan grafiknya seperti ini. Kemudian kita mencari konstantanya itu dengan cara trend line dan mendapatkan persamaan Y sama dengan 0,241X plus 51,379. Seperti itu, sehingga ditemukan persamaan ini. Nah, cara yang kedua, di grafik kedua, yaitu dengan cara hubungan waktu dengan XA per 1 min XA. Kemudian ditemukan grafiknya seperti ini. Tapi mencari nilai konstanta di grafik yang kedua ini yaitu slope dibagi CA0. Jadi ini sama carinya dengan grafik yang pertama menggunakan trend line. Kemudian ditemukan persamaan ini. Nah, ini slope yang ini 0,0047 dibagi dengan CA0. 0,019463. Sehingga ditemukan di sini berdasarkan grafik hubungan 1 per CA terhadap waktu, berapakah nilai konstanta laju reaksi untuk reaksi saponifikasi di atas. Kemudian ditemukan konstantanya 0,0241. Dikarenakan ini 0,241 X.
Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan grafik hubungan X per 1 min XA terhadap waktu, berapakah nilai konstanta laju reaksi untuk reaksi saponifikasi di atas? Ditemukan konstantanya, ini hasil dari slope dibagi dengan CA0, hasilnya ini. Nah, berdasarkan kedua grafik di atas, bagaimana nilai konstanta laju reaksi? Jika terdapat perbedaan, apa penyebabnya? Nah, jadi jaraknya ini dari grafik pertama dan grafik kedua, nilai konstantanya itu tidak jauh beda. Selisihnya hanya 0,0005, sehingga dianggap sama. Jadi itu adalah set pertama yang menggunakan suhu 20 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke set kedua dengan menggunakan suhu 30 derajat Celcius. Caranya hampir sama dengan set pertama. Kita memasukkan nilainya di sini, temperatur dimasukkan 30 derajat Celcius, volumenya dimasukkan 1,118 liter, flow rate NaOH-nya dimasukkan 31,5 ml per menit, flow rate-nya dimasukkan 32,3, flow rate etil asetatnya 32,3 mol per menit. Kemudian terbaca di sini dan datanya keluar yang di sini. Kemudian sama dengan cara yang pertama tadi, untuk waktunya ini kita masukkan ke sini. Tapi berhubung ini detik dan dijadikan menit, maka dibagi oleh 60. Seperti ini. Dibagi 60, bawahnya juga dibagi 60, karena dibagi 60 detik sehingga menjadi menit. Kemudian untuk CA-nya juga sama. CA ini nilainya sama dengan nilai NaOH ini, mol per liter. Nah, jadi ini ditulis ini sama dengan yang ini, bawahnya juga sama dengan yang NaOH itu. Begitu seterusnya. Untuk CA yang pertama ini, nilainya sama dengan CA0 yang ada di sini. Kemudian kita menghitung nilai 1 per CA. 1 per CA rumusnya sama, yaitu 1 dibagi dengan CA. Bawahnya juga 1 dibagi dengan CA yang di sebelahnya. Begitupun seterusnya. Untuk nilai yang XA, nah rumus yang XA ini caranya 1 dikurangi CA dibagi dengan CA0. Bawahnya juga begitu, CA0 bisa menggunakan CA0 yang di sini atau CA awal yang ada di sini. Kemudian kita mencari nilai XA per 1 min XA. Nah, caranya adalah dimasukkan XA dibagi 1 min XA yang ada di sini. Begitu pula seterusnya. Setelah itu, kita akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Nah, kita memasukkan grafiknya. Diplotkan dan ditemukan seperti ini. Kemudian kita mencari persamaannya dan di trend line-nya. Dan di trend line-nya ditemukan persamaannya 0,4217. Itu adalah konstantanya. Kemudian untuk yang grafik kedua ini juga sama. Kalau yang atas tadi ini hubungan waktu dengan 1 per CA. Kalau yang bawah ini hubungan waktu dengan XA per 1 min XA. Didapatkan grafik yang seperti ini dan persamaannya adalah 0,007X. Kemudian sekarang kita menjawab pertanyaan yang nomor 1. Berdasarkan grafik hubungan 1 per CA terhadap waktu, berapakah nilai konstanta laju reaksi untuk reaksi saponifikasi di atas? Nah, ditemukan karena persamaannya tadi 0,4217X, berarti itu adalah nilai konstantanya. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk yang kedua, grafiknya juga sama. Ini 0,007 dibagi dengan CA0 dibagi dengan 0,01666512. Kemudian ditemukan hasilnya 0,420.
389. Nah, berdasarkan kedua grafik di atas, bagaimanakah nilai konstanta laju reaksi jika terdapat perbedaan apa penyebabnya? Nah, nilai konstantanya dari grafik pertama dan grafik kedua itu hampir sama. Dan selisihnya hanya 0,0013, sehingga nilai K-nya dianggap sama. Selanjutnya kita masuk ke set yang ketiga, yaitu menggunakan temperaturnya 40. Kita masukkan temperaturnya 40 derajat Celcius, volumenya 1,119 liter, flow rate NaOH-nya 31,5 ml per menit, flow rate etil asetatnya 32,3 mol per menit. Kemudian kita masukkan dan datanya keluar di sini. Kemudian sama waktunya dijadikan menit sehingga dibagi 60 ditaruh sini. Kemudian untuk CA-nya sama dengan nilai NaOH yang di sini. Kita tinggal sama dengan ini, sama dengan ini, sehingga waktunya keluar ada di sini. Maaf, CA-nya keluar ada di sini, mol per liter. Selanjutnya 1 per CA sama, yaitu 1 dibagi nilai CA, begitu pula dengan seterusnya. 1 dibagi CA ini, 1 dibagi CA ini, dan keluar di sini. Kemudian untuk XA, rumusnya adalah 1 dikurangi XA dibagi CA0 yang di sini. Dan hasilnya keluar semua yang ada di sini. XA yang di sini juga begitu rumusnya, XA dibagi 1 dikurangi XA. Hasilnya adalah yang ada di sini. Kemudian setelah pengolahan datanya keluar di sini, kita plotkan. Yang di sini hubungannya adalah waktu dengan 1 per CA. Kita plotkan waktu yang ada di sini dengan CA yang ada di sini. Nah, hasilnya keluar grafiknya seperti ini dan kita mencari persamaannya dengan cara red line. Ketemu 0,3118X plus 77,925. Dan nilai konstantanya adalah 0,3118. Grafik yang kedua yaitu hubungan waktu dengan hubungan XA per 1 min XA. Sama caranya untuk mencari kesamaan dan ditemukan 0,004X. Namun untuk mencari konstantanya 0,004 ini dibagi dengan CA0. Dibagi dengan CA0 0,012833. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, konstanta yang pertama ditemukan 0,3118 dan yang kedua ditemukan 0,3117. Berdasarkan kedua grafik di atas, bagaimana nilai konstanta laju reaksi jika terdapat perbedaan apa penyebabnya? Nah, untuk konstanta grafik pertama dan grafik kedua itu hampir sama, selisihnya hanya 0,0001, sehingga nilai K dianggap sama. Selesai set 1, set 2, set 3, kita masuk ke energi aktivasi. Berdasarkan nilai konstanta laju reaksi yang didapat dari grafik 1 per CA dalam waktu pada masing-masing suhu, maka tentukan energi aktivasi untuk reaksi saponifikasi antara etil asetat dan NaOH. Nah, ini untuk suhunya, suhu di set pertama ditambah 273,15 karena Kelvin. Hasilnya 293,15. Ini suhu di set kedua yaitu 30 derajat ditambah 273,15. Hasilnya 303,15 Kelvin. Kemudian yang ketiga, suhu 40 derajat Celcius ditambah 273,15, hasilnya 313,15 Kelvin. Untuk konstantanya, ini adalah nilai konstanta yang di set pertama ini ditambah dengan ini, sehingga menghasilkan 0,241241. Begitu pula yang kedua, set kedua yang di suhu 30, konstanta grafik pertama ditambah dengan konstanta grafik kedua, yaitu ini ditambah dengan yang ini. Nah, untuk
Di yang set 3 juga sama, ini ditambah dengan yang ini. Sehingga ditemukan 0,311749. Untuk mencari ini, 1 dibagi dengan suhu yang ada di sini, ini 1 dibagi ini, begitu pula dengan yang ketiga. Dan kita mencari len K. Caranya adalah len 0,241241, begitu pula yang kedua dan ketiga, sehingga ditemukan minus 0,86502 dan minus 1,16556. Untuk R-nya 8,314 J per mol Kelvin. Untuk energi aktivasinya, kita buat grafik. Ini grafiknya yaitu 1 per T dengan len K, sehingga didapatkan grafik yang seperti ini. Dan persamaannya didapatkan minus 1219,7X plus 2,8756. Sehingga untuk energi aktivasinya, persamaannya ada di sini, 1219,7 dikali dengan H8. H8 adalah R. Ya, didapatkan energi aktivasi 10.140,59 J per mol. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaannya. Pada pembahasan tentang bagaimana suhu dapat mempengaruhi laju reaksi dan apakah reaksi tersebut termasuk reaksi eksotermis atau endotermis? Jawabannya adalah, jadi suhu itu mempengaruhi laju reaksi. Saat suhu itu dinaikkan, itu partikel-partikel reaktan itu bergerak cepat, sehingga energi kinetik yang dihasilkan itu besar. Dan itu karena besar mengakibatkan tumbukan yang efektif. Tumbukan yang efektif itu dapat mempercepat laju reaksi. Kenaikan suhu yang melebihi suhu optimum itu akan menyebabkan nilai konstantanya menjadi menurun, sehingga disebut sebagai reaksi eksotermis. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.